siang. Ya, saya dengan Vario dari Surabaya TV. Saya bisa ketemu dengan Pak Julius, Mbak? Oh bisa, sudah ketemu janjinya? Ya, sudah janji, Mbak. Saya tunggu sebentar, saya hubungin dulu ya Bapak. Oke, makasih. Halo? Oh, iya. Oke. Ya, iya. Oke. Siang, Maria. Nggak bisa jabat tangan. Ininya prosedur protokol kesehatan. Ayo, monggo. Ayo, mari. Ya, pemirsa Surabaya TV, kali ini kita berjumpa dalam program perdana bernama Lembaran Inspirasi. Program ini seputar profil dan juga kisah sukses orang-orang yang menginspirasi. Dan saat ini saya sedang berada di PT Gaya Makmur Surabaya dan saya sudah bersama dengan seorang CEO dari PT Gaya Makmur Surabaya, ada Bapak Julius Siku yang sudah ada bersama saya. Langsung kita sapa. Apa kabar Pak Julius? Baik. Bu Alia, makasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga udah kesempatannya untuk bisa ngobrol langsung dengan Pak Julius ya di tengah kesibukannya Pak Julius ini sekarang. Pak Julius, di depan ini kan saya lihat ada banyak sekali ya alat-alat berat ya. Ada eskavator, ada beberapa juga alat berat lainnya. Nah, sebenarnya untuk PT Gaya Makmur Surabaya sendiri ini itu bergerak di bidang apa sih Pak tepatnya? Kita sebenarnya eksklusif dealer untuk beberapa brand alat berat. Ada yang brand dari Germany, terutama untuk pembangunan jalan. Kemudian ada 2 brand dari China juga, XCMG dan Santui. Sedangkan yang dari Jerman itu brandnya Wirgen Group. Nah, kebetulan Wirgen ini kalau untuk pembangunan jalan, mereka sekarang ini nomor 1 di dunia untuk pembangunan jalan, alat-alat berat untuk pembangunan jalan. Jadi seperti aspal finisher, seperti slip-on paver untuk beton, kemudian pemadatan jalan untuk tandem, fibro, itu dari Wirgen Group. Gitu. Jadi ya kita cukup terlibat dalam mendukung program pemerintah untuk membangun infrastruktur Indonesia. Wow, luar biasa ya. Nah, ini kalau kita bicara soal PT Gaya Makmur Surabaya sendiri, Pak, sebenarnya ini apakah masih satu grup ya? Satu grup perusahaan dengan Gaya Makmur Tractors? Atau Betul, gimana? kami anak perusahaan dari Gaya Makmur Tractors. Perbedaannya adalah bahwa Gaya Makmur Surabaya ini authorized dealer untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Oh, jadi untuk Indonesia Timur ya? Indonesia itu Timur, ya. Oh, oke. Jadi masih satu manajemen gitu ya Pak ya? Dan kebetulan yang di Surabaya sendiri dan Indonesia Timur, Pak Julius yang handle, Iya, seperti itu. kebetulan saya dipercaya untuk Gaya Makmur Surabaya. Wow, luar biasa. Nah, jadi di sini boleh dibilang dari Gaya Makmur Surabaya sendiri yang merintis juga Bapak langsung ya Pak Julius ya? Iya, kebetulan saya yang terlibat dalam yang mendirikan pertama Gaya Makmur Surabaya. Kami sekarang umurnya 7 tahun untuk Gaya Makmur Surabaya. Sudah 7 tahun berjalan? 7 tahun, iya. Oke, berarti sejak tahun 2013 ya? Betul. Oh, baik-baik. Nah, gimana sih Pak Julius awal ceritanya Bapak mulai tertarik untuk terjun di bidang ini Pak? Apakah memang sebelumnya Bapak ada background, mungkin pernah bekerja di perusahaan sejenis, atau bagaimana Pak Julius? Sebenarnya kalau dari segi pendidikan saya ini jauh betul-betul ujung utara, ujung selatan, ujung barat, ujung timur, seperti Bumi dan Langit gitu ya? berbeda kutub ya. Karena Iya. saya backgroundnya pendidikannya di ekonomi, sedangkan sekarang ini kan kita bergerak di bidang machinery ya, alat berat, lebih banyak ke bidang teknik. Nah, awalnya saya dulu berkarir juga di dunia
keuangan malahan. Oh. Setelah itu karena dipercaya oleh Pak Cahyadi, owner dari Gaya Makmur Tractors, kemudian kita bekerja sama untuk mendirikan PT Gaya Makmur Surabaya ini. Wow, luar biasa. Jadi memang awalnya nggak kepikir gitu ya Pak ya? Jadi benar-benar dari dunia yang berbeda, tiba-tiba langsung terjun ke sini gitu ya? Tidak ada dalam angan-angan saya dulu. Masih muda dulu juga nggak ada kebayang, kepikir gitu nggak ada ya? Ada angan-angannya bisa terjun ke dunia alat berat. Tapi ya bersyukurlah diberikan Iya. kesempatan. Jadi berasal dari relasi perusahaan sebelumnya Betul. gitu ya? Oh, oke. Nah, dari bidang yang benar-benar berbeda dan akhirnya Bapak terjun di bidang alat berat seperti ini kan tentunya butuh proses untuk belajar Pak. Itu berapa lama Pak? Kebetulan dulu waktu ketika saya berkarir di dunia keuangan di leasing, sebenarnya perusahaan leasing, sedikit banyak sudah ada basic tentang alat berat, sedikit banyak. Tapi kemudian setelah masuk di Gaya Makmur Surabaya, mendirikan Gaya Makmur Surabaya, baru betul-betul belajar, dan kebanyakan belajarnya otodidak akhirnya. Syukurnya sekarang kan dunia internet begitu maju, semua bisa kita pelajari melalui internet, melalui sosial media, melalui YouTube. Ya, belajar dari situ, kemudian dari prinsipal brand yang kita pegang sendiri, mereka juga memberikan training. Nah, dari training itu ya kita belajar. Jadi Bagaimana tetap terus betul-betul belajar mendalami. gitu ya, walaupun Betul. sudah berkecimpung lama juga harus tetap belajar. Betul, Itu terus dan salah terus satu dunia pembelajaran dunia juga alat dan berat ini terus berkembang. Kalau sekarang mulai kan clean energy mulai dilakukan research untuk dengan baterai, alat berat yang menggunakan baterai. Kalau sekarang kan dengan mesin diesel, sekarang mulai para prinsipal ini mengembangkan alat berat dengan baterai. Kemudian beberapa brand juga sudah mulai alat berat tanpa operator. Jadi dengan AI, artificial intelligence, mulai dikembangkan. Walaupun sampai hari ini itu teknologi baru itu belum bisa dijual, tapi upaya ke situ, research ke arah itu sudah dilakukan. masih dalam progres ya Pak ya, Masih dalam seperti itu progres. ya. Oke, luar biasa. Ya, Pak Julius, ini kalau berkaca dari yang Bapak sebutkan tadi, sejak tahun 2013 ya, berarti ada 7 tahun, selama 7 tahun ini di Gaya Makmur Surabaya, pasti selama menghandle perusahaan yang satu ini pernah mengalami masa up and down, pastinya begitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, pandemi, itu dari sisi Pak Julius sendiri itu apa yang Bapak rasakan, seberapa besar dampaknya, apakah seberat seperti masa-masa awal merintis Pak Julius? Setiap masa saya merasa memberikan tantangan yang berbeda. Masa-masa kita merintis dulu, kesulitannya bahwa ya kita membangun sesuatu yang baru, memulai suatu relasi yang baru, itu memerlukan tantangan tersendiri. Sedangkan sekarang ini kondisi pandemi seperti ini, kami termasuk industri yang sangat terpukul juga dengan terjadinya pandemi. Kenapa? Karena banyak proyek-proyek pemerintah saat ini juga, ya karena kami kan jualnya alat berat untuk infrastruktur, jadi banyak tergantung pada proyek pemerintah. Sedangkan proyek pemerintah juga seperti kita ketahui dengan adanya PSBB, pembatasan protokol kesehatan yang ketat, sedikit banyak terpengaruh. Jadi ya secara bisnis kami terpengaruh, tapi ya tetap optimis lah. Tetap optimis bahwa kita akan bisa melewati tantangan ini. Ya, betul sekali. Jadi masa-masa sulitnya itu pasti mungkin di awal-awal juga ya ketika merintis. Betul. Dan saat ini juga ya, Pak Julius ya, di masa-masa pandemi seperti saat ini ya. Memang hampir semua industri boleh dibilang terdampak ya. Ini kira-kira terdampaknya sampai berapa persen penurunan omset Pak kira-kira? Kalau di tahun 2020 omset kita kurang lebih terdampak sekitar 50%. Tapi ya
di awal 2021 ini ada sedikit berita baik bahwa pemerintah akan komitmen terhadap infrastruktur terus diteruskan. Nah, ini terus terang angin segar buat kami. Dan kita menunggu mudah-mudahan di 2021 ini dengan vaksin segera diberikan, proyek pemerintah untuk infrastruktur kembali digulirkan dengan masif, ya kita mendapat multiplier efeknya. Ya, mudah-mudahan begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan, kami sangat berharap. Ya, pasti memang beberapa industri memang merasakan dampak yang luar biasa dengan adanya pandemi ini. Nah, salah satu yang bisa membuat mereka itu bisa survive pastinya itu tadi mampu beradaptasi dan juga berinovasi seperti itu ya Pak Julius ya. Nah, beberapa industri itu bahkan juga melakukan perubahan ke arah teknologi digital ya untuk sistemnya seperti itu dengan tujuan untuk ya mungkin bisa memaksimalkan aktivitas operasionalnya atau lebih mengefektifkan usaha-usaha dan juga aktivitas bisnisnya seperti itu untuk istilahnya membatasi juga ya Pak ya kontak fisik dengan yang lain di tengah keterbatasan SDM yang ada, karena memang ada beberapa industri itu yang juga sudah mulai pengurangan SDM, karyawan dan sebagainya. Nah, apakah hal itu juga menjadi strategi juga buat Gaya Makmur Surabaya ini melakukan perubahan ke arah teknologi digital juga Pak untuk aktivitas operasionalnya atau bagaimana? Sejak awal kami membentuk Gaya Makmur Surabaya ini kita sudah mengandalkan sistem juga karena satu itu juga tuntutan dari prinsipal karena dari sistem spare part operasional segala macam kita sudah menerapkan sistem operasi itu. Dengan adanya pandemi ini tentu saja kita juga harus berusaha berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk menekan biaya operasional kita. Nah itu dan itu memang sangat membantu sih kalau dengan menerapkan sistem, dengan menerapkan sistem komputerisasi itu memang sangat membantu untuk menekan biaya. Ya. Tepatnya di divisi apa nih Pak Julius kalau untuk perubahan di teknologi digital? Apakah di sales and marketing atau di produksi atau di divisi yang lain? Terutama di service, spare part dan operation itu sudah sejak awal. Kemudian sekarang yang lagi kita gencar-gencarkan ini bagaimana menggunakan sosial media untuk proses marketing kita. Karena dulu lebih banyak kita menjemput bolanya dengan mengirimkan tenaga sales marketing ke customer. Sekarang kita berusaha bagaimana menggunakan YouTube, bagaimana menggunakan Instagram, bagaimana menggunakan Facebook untuk menjangkau customer-customer yang even dulu belum terpikirkan oleh tim marketing kami. Iya. Nah, itu upaya-upaya itu yang terus kita lakukan. Iya, betul. Yang bisa survive harus bisa beradaptasi dan juga berinovasi ya. Betul. Seperti itu ya Pak Julius ya. Oke, Pak Julius kalau kita flashback lagi ke belakang gitu ya. Dari awal mulai merintis usaha sampai sekarang Bapak ada di tempat atau di titik seperti sekarang ini gitu ya. Menurut Pak Julius sendiri sebenarnya karena apa Pak? Apa yang membuat Bapak bisa sampai ke titik sekarang ini? Jadi terus terang saya bukan dari keluarga yang berada. Lainnya saya dibesarkan di kota kecil di Sulawesi Selatan, Palopo namanya. Iya. Nah kebetulan sekitar kelas 5 SD itu orang tua saya, ayah saya mengalami kesulitan usahanya. Nah saya ngalamin tuh waktu itu akhirnya orang tua membuat tahu susu kedelai. Susu kedelai itu ya ayah yang buat. Kemudian dimasukkan di botol bir. Iya. Dinaikkan di becak. Terus saya keliling jajain menawarkan di door to door lah. Ini itu kurang lebih setahun saya lakukan itu. Kemudian ya saya juga melihat lah contoh dari orang tua bagaimana ayah terutama bagaimana usahanya jatuh bangun. Dia tidak pernah menyerah. Dengan segala daya upaya beliau selalu mengingatkan ya orang berusaha harus
terus menerus, tidak boleh gampang menyerah. Nah itu membekas. Kemudian saya cukup beruntung lah bisa diberikan pendidikan sampai selesai sarjana. Di keluarga ayah saya mungkin saya termasuk generasi pertama yang bisa jadi sarjana, ya kan? Iya, iya. Nah itu pun hidupnya sudah merantau dari kecil. Dari SMP saya sekolah di Lampung, diikutkan dengan saudara ibu waktu itu. 3 tahun di Lampung, kemudian merantau di Surabaya sejak SMA. Oh, sendiri? Apa ada Sendiri. saudara juga? Sendiri, luar biasa. Iya. Oke. Sampai sekarang. Oh, Jadi iya. proses ini saya rasa yang membuat sedikit banyak daya berjuang itu terbangun. Dan dalam proses itu banyak orang yang saya anggap sebagai mentor atau sebagai yang memberikan inspirasi, yang memberikan contoh bagaimana dalam berbisnis, bagaimana dalam berjuang, bagaimana menjaga nama baik. Mungkin kalau ditanya Julius yang 20 tahun yang lalu, tidak ada kepikiran bahwa kalau Julius yang sekarang bisa seperti sekarang. Saya tidak berani dibilang berhasil atau sukses, cuman kalau dilihat 20 tahun yang lalu rasanya jauh sekali. Tapi karena integritas bisa menjaga nama itu, akhirnya kepercayaan itu datang sendiri. Jadi kadang saya juga termasuk orang yang tidak percaya kalau dibilang berbisnis itu harus dengan modal duluan. Modal uang maksudnya. Iya. Modal perlu, tapi modal menurut saya modal nama baik itu jauh lebih penting daripada modal uang. Karena itu pengalaman saya sendiri. Jadi karena modal kepercayaan bisa ada seperti sekarang. Luar biasa ya Pak ya, jadi proses membangunnya itu juga nggak sebentar ya, lama juga ya. Saya sudah beberapa kali orang menyebut saya gila. Gila dalam artian memulai sesuatu. Ketika saya memulai Gaya Makmur Surabaya juga banyak teman-teman dekat juga yang mengatakan, wah kamu sudah gila, karena mau jualan alat berat China, ya kan, customer-nya siapa yang mau beli, nanti barangnya tidak bisa diandalkan, segala macam. Ketika kita mulai kan memang produk China masih sangat dianggap sebelah mata. Iya. Padahal sekarang ini terbukti bahwa ekonomi China sendiri sekarang sudah nomor 2 di dunia, hanya kalah oleh Amerika, kan? Dan banyak ahli ekonomi meramal bahwa China akan menjadi nomor 1. Dan terbukti sekarang alat-alat berat China sangat bisa diandalkan. Bahkan dalam beberapa kategori seperti wheel loader, seperti drilling rig untuk fondasi, itu alat berat China sudah jadi market leader di Indonesia ini. Gitu. Jadi kadang ya kita dalam sedikit menutup telinga lah kalau dibilang gila atau dibilang apa kamu dianggap tidak sesuai atau segala macam. Kalau kita sudah punya keyakinan ya maju aja. Kemauan keras, pantang menyerah itu yang menjadi bekal Bapak gitu ya. Betul. Untuk merintis usaha untuk bisa sampai ke titik seperti saat ini. Siapa sih Pak sosok yang paling berarti dalam perjalanan hidup, karir dan juga bisnis Bapak saat ini? Pertama ayah saya tentu saja, beliau yang memberikan contoh bagaimana pantang menyerah. Kemudian kedua shareholder terbesar kami Pak Cahyadi, beliau juga merintis usahanya juga betul-betul dari nol, ya kan, dari yatim piatu malahan bisa sampai menjadi grup Gaya Makmur yang seperti sekarang. Dan sampai sekarang di usia beliau sekitar sudah 60 lebih, sampai sekarang pun begitu energetik dan begitu antusias mengembangkan bisnis. Dan beliau orangnya juga tidak berhenti belajar, dan itu
contoh yang teladan yang terus saya ikuti sampai sekarang. Kalau ada kesempatan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Entah itu ada orang-orang yang sudah pernah ya memberi pengaruh besar, memberi pengaruh positif kepada sosok Pak Julius yang saat ini gitu. Mungkin ke ayah dulu, Pak Julius. Ke ayah rasanya 1 juta terima kasih tidak cukup. Ya saya hanya berusaha menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh ayah saya. Itu aja. Saya rasa itu perjuangan seumur hidup, tidak akan bisa berhenti untuk menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Dan kalau kepada Pak Cahyadi ya sama juga, tanpa beliau juga saya tidak bisa ada di sini. Kesempatan yang kalau tidak diberikan ke saya juga tidak mungkin ada di sini. Jadi ya amanah, kepercayaan itu, teladan itu salah satu cara saya untuk membalasnya ya menjalankannya dengan sebaik-baiknya, membalas kepercayaan itu sebaik-baiknya. Harapan kedepannya apa nih Pak untuk Gaya Makmur Surabaya sendiri Pak? Semoga kami diterima dan diakui oleh customer kami sebagai provider alat berat yang bisa menjadi partner dan bisa bertumbuh bersama dengan customer kami. Itu kami percaya kami hanya bisa besar apabila customer kami juga ikut besar dan ikut berhasil. Sama-sama maju, sama-sama berkembang seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk harapannya di kondisi ekonomi saat ini Pak, di tahun ini? Covid cepatlah pergi. Kalau Covid pergi, mestinya ekonomi Indonesia, apa yang program pemerintah 5-6 tahun terakhir, saya rasa sudah mulai memberikan hasil dan kita sudah bisa segera berkembang lebih maju lagi. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Surabaya TV semuanya ya Pak ya. Mungkin bagi pemirsa yang ingin memulai bisnis atau mungkin saat ini sedang menjalani bisnis yang sedang sulit saat ini Pak. Mungkin ada tips-tips yang mungkin ingin Bapak sampaikan. Ada satu rangkaian kata-kata yang selalu saya ingat, bahwa kita ini terlahir tidak punya atau miskin atau serba berkekurangan, itu bukan salah kita. Tetapi suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini masih dalam keadaan serba berkekurangan, itu sudah pasti salah kita sendiri. Jadi upayakan yang terbaik selama masa kita hidup ini. Jangan penuhi hidup ini dengan ketakutan. Usahakan dengan maksimal. Tetap semangat, optimis ya Pak ya. Betul sekali. Apapun yang terjadi pasti ada solusi dan jalan keluar yang terbaik. Pastinya begitu. Betul. Terima kasih Pak Julius sudah sharing bersama saya, sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini juga bisa memberikan inspirasi juga ya, dan juga memberikan manfaat bagi para pemirsa semuanya. Dan sekali lagi jangan lupa juga pemirsa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Saya Faria Mei, salam Surabaya TV.